Jadi Allah sudah menyebut Toha dan Yasin sebelum menyebut Nabi Adam. Maka ada nama sebelum beliau bertanazzul menjadi Muhammad bin Abdullah. Itu namanya tanazzul. Ada tarakku, ada tanazzul. Lalu malaikat berkata, apa kata malaikat? Tuba, sungguh beruntung bagi siapa saja yang Toha dan Yasin diturunkan kepadanya. Tuba lil ummah, beruntung umat yang Toha dan Yasin diturunkan kepadanya. Dan surat Toha dan Yasin tidak pernah turun ke nabi-nabi sebelumnya, kepada umat sebelumnya. Berarti yang dimaksud malaikat siapa? Di depan saya ini semua yang hadir malam ini, itu yang dikatakan oleh malaikat. Tuba, beruntunglah bagi siapa yang diturunkan Toha dan Yasin. Tuba, beruntunglah bagi yang membacanya. Tuba, beruntunglah bagi yang menghafalnya. Ada 3 tuba. Wa tuba dalam riwayat yang sahih, syajaratun fil jannah, suatu pohon agung besar suci di surga. Mau punya aset di surga? Hafalkan surat Yasin. Ya. Faddalana bi Taha wa Yasin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Suaranya jelas? Tes. Masih kurang jelas? Harus pakai mic. Tes. Oke. Kalau ini lebih tidak jelas. Ini aja mulai bisa. Ya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh volumenya dinaikin. Berkah nikmatnya lah. Malam ini kita diizinkan untuk berkumpul mengenang kasihnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan syukur ini tidak sempurna kecuali dengan berselawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama-sama kita hormati Dr. Haji Syekh Burhanuddin Habib Tariqah Al-Muhammadi As-Sunusi Al-Idrisi. Begitu juga sahabat kami Dr. Haji Abdullah Amri dan banyak ini ulama-ulama tokoh-tokoh yang tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi kebesaran nama untuk semua. Mobil khusus sahabat kami Haji Sufyan Hasim. Beliau ini umroh bulan Rajab sama kami, tapi nggak pernah foto sama saya. Tapi setiap kali ketemu dia foto, tapi lupa kalau kita berfoto. Maka tadi di rumah saya dikeroyok dengan foto-foto dia. Puas aja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Suatu kali Nabi Muhammad SAW, sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad, gurunya Imam Bukhari, bahwa sahabat Nabi Irbad bin Sariyah, beliau mendengar baginda Nabi Muhammad SAW bersabda tentang dirinya. Jadi Rasulullah bercerita tentang hakikat dirinya. Apa kata beliau? Inni indallah. Kalau yang punya kitab Musnad Ahmad, ada pada Musnad Syafi'i, Musnad sahabat-sahabat dari negeri Syam, khususnya pada nama Irbad bin Sariyah. Apa kata Irbad? Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ini ya Allah, sungguh kedudukanku di sisi Allah, la khatamun nabiyyin, sungguh sebagai penutup para nabi. Itu satu makna. Makna kedua dari khatam, cincinnya para nabi, berliannya para nabi. Maka di hadis lain beliau mengatakan, dulu para nabi membangun bangunan yang tinggi, tapi mereka kurang satu bata. Ana tilkal labanah, akulah labinah, bata yang kurang itu, akulah yang mengisinya. Sallallahu alaihi wasallam. Khatam ini juga berarti stempel, yang menstempel semua para nabi, yang menstempel semua para nabi. Apa dalilnya? Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan nanti di padang mahsyar. Di mana? Sebelumnya kita baca surah Al-Fatihah untuk Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Di padang mahsyar, bayangkan kita pergi ke satu negeri, tidak kenal siapa-siapa. Tiba-tiba pihak imigrasi menahan kita di kantor imigrasi. Coba bayangkan. Lalu ditanya-tanya, kamu dari mana? Ini kopermu isinya apa? Pernah ada yang begitu? Kawan saya, kami dulu ada di Uzbek. Dia hanya pakai kopiah yang bukan kopiahnya Uzbek. Langsung dicurigai ini berpengaruh kelompok aliran keras. Uzbek ini diapit Rusia, di bawahnya Afghanistan yang sedang dan selalu konflik. Maka kawan saya ini orang toleran. Karena kopiahnya lain dengan saya pakai kopiah Uzbek. Ini supaya besok di imigrasi ujung pandang aman. Pakai kopiah orang sini. Saya keluar pakai kopiah dari kota Bukhara, masuk aman, masuk imigrasi aman. Tapi sahabat saya ditahan 1 jam. Kami tunggu-tunggu, kenapa ini orang tidak keluar-keluar? Ternyata dicurigai kopiahnya, dan dia diam saja, nggak ada kalam, nggak ada apa. Kami cari-cari ini kenapa? Ini siapa yang belum? Ketika ada kawan kita mengabarkan, si fulan, dia tadi ditahan di imigrasi. Maka kami datanglah beberapa orang, lalu yang bisa berbahasa asing memberitahu kepada petugas imigrasi, itu my friend, itu my friend, itu teman aku, itu bukan teroris. Baru dia keluar. Itu namanya syafaat. Itu namanya
yang terjadi itu adalah tiruan alam sana. Ini alam, ini suatu negeri. Ketika pindah ke alam sana, ada alam imigrasi, alam barzakh. Selesai alam barzakh, nanti diperiksa terus sampai dulu baru selamat. Kalau tidak ditahan. Bayangkan, siapa nabi paling kaya? Sulaiman. Sepertinya wajah-wajah Nabi Sulaiman muncul di sini. Amin. Senang ya? Coba setelah saya cerita pasti nggak mau. Sayyidina Sulaiman dalam hadis Ibnu Hibban, seingat saya, ditahan di imigrasi akhirat 2000 tahun. Masih mau berwajah Nabi semua. Gimana? Karena beliau Nabi terkaya, jika dihitung hisabnya 2000 tahun baru selesai. Hati-hati yang punya tabungan banyak. Kalau tidaklah diberi syafaat oleh baginda Nabi Muhammad SAW, maka tentulah siapa? Nabi Sulaiman dihisab 2000 tahun. 2000 tahun maksudnya 2 hari di akhirat. Tapi itu lamanya bukan. Datanglah Sayyidina Muhammad SAW diberi syafaat selesai, tidak sampai 2 hari. Itulah khatamun nabiyyin. Itulah bermakna yang meloloskan, yang mengabsahkan para nabi. Gimana? Pilih mana? Umat Nabi Sulaiman atau umat Nabi Muhammad? Jangan takut kaya, tenang. Nabinya Nabi Muhammad. Kalau nabinya Nabi Muhammad, urusannya cepat. Yang penting hartanya harus berbau cinta Nabi Muhammad SAW. Oh ini pecinta Nabi Muhammad, selamatkan. Semua akan diselamatkan. Maka saya kasih tahu Bapak Ibu yang bukan Allah. Tes. Mana yang tadi? Mana? Itu apa? Saya pegang. Tidak apa-apa ya. Akhir. Tes. Kecil ya. Sabar ya. Tes sama ya. Tes. Oke. Balik lagi. Ya, kita lagi bicara tentang Nabi Muhammad SAW harus sabar. Jangan khawatir, Haji Sufyan, santai saja. Saya tidak marah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tadi sampai di mana? Nabi Sulaiman. Saya mau kasih tahu, apapun yang seseorang nafkahkan di jalan Allah,
itu langsung sampai di sana. Jadi apapun yang dia katakan, ya Allah, ini untuk keridhaan-Mu, langsung sampai di sana. Tapi ada satu syarat, jangan pernah disebut-sebut, jangan pernah dikenang-kenang, anggap belum pernah memberi. Kalau tidak, maka dia tertarik balik lagi. Maka orang-orang yang memberi, yang berbagi, termasuk guru-guru berbagi ilmu, hartanya guru ilmunya, hartanya murid adalah materi. Ketika mereka berbagi dan tidak menghitung-hitung jasanya, maka mereka terkenal di akhirat. Nama dia sudah masyhur sebelum datang. Jadi jangan heran ada orang tidak begitu masyhur di bumi, tapi di langit nama dia disebut-sebut. Kenapa? Yang punya langit, yang punya bumi menyebutnya. Apalagi di akhirat sana. Jadi setiap hari itu ada malaikat yang bawa berita naik. Setiap hari disebut malaikat muta'atibin, malaikat yang ganti shift. Jadi apa yang terjadi hari ini, penjaga keamanan ganti shift, itu semua tiruan apa yang dilakukan di langit. Malaikat muta'atibin setiap pagi dia turun, sore dia balik. Ketika sore, Allah yang Maha Tahu pun basa-basi bertanya, wahai hambaku, apa yang dilakukan oleh hamba-hambaku, wahai malaikatku, apa yang dilakukan hamba-hambaku di bumi? Apa jawaban mereka? Ya Allah, Engkau lebih tahu. Namun sebagai laporan, ketika kami naik, mereka sedang menyebut-nyebut nama. Kalau yang sedang berbagi akan dilaporkan, ya Allah, ketika kami naik, mereka sedang berbagi titipan-titipan harta. Bagi guru-guru mulia yang selalu membagikan ilmu, ketika malaikat naik, ya Allah, ada hamba-Mu tawadu sekali, dia berbagi ilmu. Ada lagi yang ikut ngaji. Ketika dia mendengarkan kajian, malaikat naik. Apa kata malaikat? Ya Allah, ada yang serius mendengarkan tentang kekasih-Mu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua nama kita disebut di sana. Walaupun nama dia tidak terkenal di TikTok, tidak masuk ke YouTube. Kalaupun buat video di TikTok cuma 2 orang yang nonton. Tapi tenang, di sana Allah selalu menonton. Maka Sayyidina Muhammad SAW kembali ke hadis yang tadi. Beliau mengkhabarkan hakikat dirinya. Inni indallah, sungguh aku di sisi Allah adalah penyempurna para nabi, penutup para nabi. Maka khatam di situ pelengkap, penyempurna, pengabsah, penolong, pemberi syafaat. Hatta Nabi Adam memerlukan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang bukan nabi-nabi. Ada yang nabi di sini? Kalau ya, saya pastikan Dr. Yusri nanti fatwakan dia sesat. Mana Dr. Yusri? Sahibnya Kiai Amirullah di MUI. Oke, barakallahu fiik. Hati-hati, ada Nabi 26 di Sulsel nanti. Di Betawi, di Jakarta sudah ada Nabi ke-26.
namanya Ahmad Musabbih. Hebat ya, akhirnya orang Nusantara punya nabi. Apa kata beliau? Sungguh aku telah ditetapkan sebagai pelengkap para nabi, penutup para nabi, pengabsah para nabi, pemberi syafaat para nabi, penolong para nabi, apalagi umatnya. Wa Adam, wa inna Adam, sedangkan Adam lamun jadilun fi tinatih, masih berbentuk tanah. Jadi saya mau tanya, lebih tua Nabi Muhammad atau Nabi Adam? Ini indallah, bukan fil lauh mahfuz. Beda kan? Ini bukan dalam ilmillah, ini indallah. Kata indah di situ manzilah. Bukan fi ilmillah. Kalau dalam ilmu Allah, Nabi Muhammad, Nabi Adam sama dalam ilmu Allah. Objeknya maklumnya Allah. Allah alim, Nabi Muhammad, Nabi Adam, kita semua ini maklumnya, yang diketahuinya sama. Nah, ini gagalnya orang belajar akidah, bahwa ini bukan bab akidah. Akidah itu mengetahui hak dan batil, sah dalam akidah, batal dalam akidah. Ini bab bukan bab akidah. Ini babul haqiqah. Beliau bercerita tentang hakikat dirinya. Jadi apakah dalil ngaji hakikat? Dalilnya Quran tadi. Maka tidaklah Muhammad itu aba ahadin berrijalikum, walakin tetapi dia seorang Rasulullah, seorang khatamin nabiyyin. Itu bab hakikat. Jadi ngaji hakikat bukanlah kajian baru, itu adalah kajian Qurani. Hakikat itu pertanyaannya apa? Sebenarnya engkau siapa? Engkau dari mana? Itu pertanyaan hakikat. Kalau pertanyaan akidah apa? Kalau akidah pertanyaannya apa? Apakah engkau beriman kepada Allah? Apakah ada pencipta alam semesta? Apakah pencipta alam itu satu atau lebih dari satu? Apakah? Jadi tentang penciptaan, hubungan alam dengan penciptanya. Hubungan penciptaan, pencipta dan hamba. Tapi kalau bab hakikat, asal muasal. Apa yang dibahas dalam hakikat? Asal muasal. Kalau syariat bahas apa? Syariat berarti jalan zahir, hukum zahir. Maka sebenarnya ilmu syariat, ilmu hakikat tidak bertentangan. Mereka dua jenis yang berbeda, saling menguatkan. Tidaklah sah orang berhakikat tidak juga bersyariat. Tidaklah sempurna syariat seseorang jika tidak berhakikat. Masya Allah. Kita siap-siap menunggu fatwanya. Fuk. Ahsan fuk. Masya Allah. Allah marzuqna al-istiqamah. Ya syaikhul mubarak wa anzatil bijamaah. Suaranya jelas? Ya, telinganya dibesar-besarkan ya. Jadi ada ayat yang bercerita tentang bab hakikat. Inilah hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Inni indallah, sungguh aku di sisi Allah la khatamun nabiyyin wa inna Adam lamunjadilun fi tinatih. Aku sudah punya manzilah di sisi Allah, bukan dalam ilmu Allah. Itu lain. Kalau dalam ilmu Allah hampir sama semua. Allah tentang kita sekarang sudah tahu. Sudah tahu dari dulu? Sudah tahu? Presiden 2024 Allah sudah tahu? Betul. Siapa presiden 2024 Allah sudah tahu? Itu ilmu Allah, fi ilmillah.
ini sedang berbicara bab hakikat. Bab hakikat berbicara tentang manazil maqamat. Manazil maqamat, tangga-tangga, makom-makom, tingkatan-tingkatan. Maka beliau sedang menceritakan tingkatannya. Aku di sisi Allah sudah menjadi penutup para nabi. Adam belum dicipta. Maka diturunkanlah dalam kitab Al-Barzanji dan kitab-kitab yang lain, Sibtu Durrah dan lain, bahwa Nabi Muhammad SAW al-mawsuf bitaqaddum wal awwaliyah, ialah yang disifatkan dengan lebih awal muncul, lebih tinggi makomnya. Ada tim salawat baca begitu, ya, al-mawsuf bitaqaddum wal awwaliyah. Silakan buka kitab Barzanji. Taqaddum di situ bukan qadim. Qadim hanya Allah. Tidak ada dua qadim. Ya. Jadi saya mau tanya lagi, lebih tua Nabi Adam atau Nabi Muhammad secara hakikat? Lebih tua Nabi Muhammad atau Nabi Adam secara jasad? Pintarnya malamnya. Sayyidina Adam baru kenal nama. Baru kenal nama, langsung dia jadikan tawassul, jasadnya belum ada. Bertawassul dengan zat sosok yang jasadnya belum ada, itu sama dengan bertawassul ketika beliau sudah tiada karena wafat. Oleh karena itu ulama Ahlus Sunnah tidak mempersoalkan bertawassul apakah orangnya masih hidup di depan kita atau sudah wafat. Itu sama. Karena tawassul bukan meminta kepada makhluk, tetap meminta kepada Allah. Lalu apa kata beliau? Ana busra Ibrahim, ana da'watu Ibrahim, ana busra Isa. Akulah doa Nabi Ibrahim. Coba, doa Nabi Ibrahim dulu waktu di Wadi Bakkah, di lembah namanya Bakkah, masih kebak belum kemih. Dalam ilmu hakikat ada rahasianya. Kenapa berubah dari bak menjadi min? Tapi saya tidak boleh buka di sini. Selamat penasaran. Tapi kalau ada di sini para ulama ingin baca huruf, ilmu huruf, mulai dari kitab Zuriyat Imam Abdul Qadir Jilani, yaitu Abdul Karim Al-Jini, Imam Ahlus Sunnah, Imam Ahlus Sunnah, yang beliau difitnah orang bahwa kitabnya mamnu mazmum, itu enggak paham ilmu hakikat. Ya. Kalau baca buku tasawuf, kacamatanya ganti dulu, jangan pakai kacamata fikih. Kalau baca buku tasawuf, jangan pakai ilmu akidah. Ilmu akidah cukup dijadikan basic, fondasi. Karena kalau pakai kitab akidah, pakai ilmu akidah, baca kitab tasawuf hambar. Maka banyaklah yang mengeluh, ngaji hikam, ngaji ihya, rasa fikih. Ngaji risalah al-Qusairiyah, rasa akidah, garing, hambar. Kalau ilmu tasawuf, ilmu rahasia, maka tidak dianjurkan membacanya, menjelaskannya, mengajarkannya, malam yazukha, siapa yang belum merasakannya. Tapi tenanglah, rasa itu Allah yang beri. Minta kepada Allah, pasti diberi. Jangan minta kepada guru atau minta kepada buku. Orang-orang yang tidak mau berguru, dia mencukupkan kita, tidak mau mengambil mursyid dan tidak mau berguru. Sedangkan yang punya kitab seperti Ghazali itu berguru. Apa kata Sayyidina
Muhammad SAW tentang dirinya. Ana da'watu Ibrahim. Akulah doanya Nabi Ibrahim. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbana wa ba'ath fihim rasula. Ya Allah, tolong utus dari keturunan mereka ini seorang rasul. Siapakah dia? Ala wa huwa sayyiduna Muhammad SAW. Maka beliau katakan, ana dakwatu Ibrahim, akulah doa Nabi Ibrahim itu. Dari zuriat Nabi Ibrahim ada Nabi Ismail. Dari Nabi Ismail ada keturunan Nabi Adnan, ada namanya Ilyas. Ini bukan Nabi Ilyas. Siapa namanya? Ilyas. Ilyas kakek buyutnya Rasulullah SAW. Ketika dia diam, dia mendengar sumsum tulangnya ada nurnya berzikir. Baca kitab berzikir. Beliau mendengar zikir di dalam dirinya. Itulah yang disebut oleh para ulama kita. Itulah zikir Nur Muhammad di dalam diri. Zikir yang tidak berhuruf dan tidak bersuara. Wallahu alam hakikatnya, man lam yazurha lam ya'rifha. Yang belum merasakannya tidak tahu hakikatnya. Cukup tasdik saja percaya. Ya, buka kita berjanji yang kita baca Tola al-Badru sebelum itu. Ada satu pasal mengenai hakikat Nabi Muhammad SAW dan nasabnya. Ada seorang bernama Ilyas, dialah yang mendengar Nur Muhammad itu berzikir dalam tubuhnya. Oleh karenanya, mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini kakek buyutnya Nabi SAW tidak ada satupun yang muslim. Karena mereka dihukum dengan ahlul fatrah, masa kosongnya para nabi, kosongnya para rasul. Jarak Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad SAW berapa ribu tahun? Ada yang tahu? Sekitar 2.500-an tahun. Coba perhatikan. Beliau berdoa baru dikabulkan 2000 tahun lebih. Masa tuan-tuan ini berdoa baru 2 tahun masih dulu. Masa ada orang katanya cinta kepada Nabi Ibrahim, cinta Nabi Muhammad SAW, berdoa baru 2 bulan sudah mengeluh. Ya, Nabi Ibrahim berapa tahun baru. Jadi Nabi Muhammad SAW itu doa Nabi Ibrahim yang diwujudkan diijabah setelah 2000-an tahun. Lamanya bukan main. Kira-kira siapa yang menggerakkan doanya Nabi Ibrahim? Itu doa nur. Rabbana wa ba'ath fihim, itu nurnya yang berdoa. Pada Nabi Ibrahim dizahirkan nurnya. Pada Ilyas yang bukan Nabi disirkan nurnya. Saya banding-bandingkanlah apakah cerita nur, konsep nur ini ada pada ahli tafsir yang dekat dengan Imam Salafi Ibnu Taimiyah. Kita carilah seorang imam bernama Ibnu Katsir. Siapa nama imamnya? Punya tafsir judulnya Tafsir Al-Quran Al-Azim atau Tafsir Ibnu Katsir. Ternyata beliau cerita hal yang sama, bahwa jangankan cerita ini, ketika sampai ada ayat alastu birabbikum. Jadi khatamun nabiyyin itu bagi ulama-ulama terdahulu itu jauh lagi. Ketika Allah minta menawarkan persaksian, bukankah aku sebagai Rabb kamu, pencipta kamu, Tuhan kamu,
Apa jawaban arwah? Bala syahid. Kata beliau menukil para imam, awwalu man syahidat, yang pertama kali bersaksi itu adalah ruh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada orang yang menyaksikan saat itu ruhnya bersaksi. Ada yang saat menyaksikan dia jatuh cinta. Yang cinta kepada ruh itu dilahirkan menjadi zuriat para nabi. Yang bertanya, siapakah itu? Dialah menjadi ulama. Ada yang kemudian memandang bagian ra'asnya, kepalanya. Ini para imam yang bercerita Ibnu Arabi. Tadi saya dengan Dr. Yusri, beliau cerita waktu di Tunis belajar tasawufnya Ibnu Arabi. Ibnu Arabi punya kitab Unaqa Mughrid atau Maghrib. Di situ beliau cerita bagian kepalanya ruh itu, siapa yang memandangnya maka dia menjadi pemimpin-pemimpin di dunia. Coba, kenapa ada orang takdir sudah berusaha maju berkali-kali jadi presiden belum jadi-jadi? Ada yang maju terus mau jadi gubernur gak jadi-jadi. Jadi calon abadi. Tapi tenang dulu. Kalau dia menatap berkali-kali, mungkin di tatapan sekalian terlihat, barulah takdirnya jadi. Kan kita belum tahu takdir masa depan. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Cuma sayang sudah ada yang membeberkan bab itu sebelum saatnya waktu pilpres beberapa tahun lalu. Tutup. Yang melihat bagian dadanya jadi apa, yang melihat punggungnya jadi apa. Disinilah saya baru dapat jawaban. Kenapa ada orang datang? Ini bukan satu dua yang datang kepada kami menangis. Buya Ustaz, kami bermimpi ketemu Rasulullah SAW, tapi hanya punggungnya. Apakah beliau tidak mau menatapku? Nangis. Kalau menatap punggung berarti takdirnya jadi murid. Takdirnya jadi apa? Jadi makmum, jadi murid. Itu aja. Kalau melihat dada menjadi ulang, ini bukan cocok logi. Ini kitabnya ada, minimal ada 3 kitab tentang itu. A'udzubillah atakallam an jahli wala an ilmi, ya. Karena Allah berkalam wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan coba-coba sesekali berbicara terhadap hal yang kamu tidak paham. Ketika Sayyidina Adam dicipta, Nabi sudah menjadi khatamun nabiyyin. Sudah jadi khatamun nabiyyin. Namun kata beliau, aku nabi pertama tapi terakhir diutus. Ana awwalun nabiyyin fil khalq wa akhiruhum fil ba'thi. Hadis ini sahih. Aku nabi pertama di kalangan makhluk tetapi terakhir diutus. Hadis ini sahih. Ketika dicipta Sayyidina Adam, secara ilmu akidah, Nabi pertama Nabi A, kecuali menurut Wahabi, Nabi pertama Nabi Nuh. Coba tanya beliau-beliau. Di kitab-kitab yang diajarkan oleh Wahabi hari ini, yaitu urusan mereka, kita tidak akan berdebat masalah itu. Nabi pertama bagi mereka siapa? Ya, berdasarkan satu hadis, ya, tentang bahwa Nabi pertama adalah Nuh. Mereka keliru. Bilang keliru boleh, sesat jangan. Sesat urusan MUI. Kata mereka, Nabi pertama itu Nabi Nuh. Padahal maksudnya hadis itu
Nabi pertama di bumi yang mendapatkan wahyu syariat baru itu Nabi Nuh. Sebelum Nabi Nuh sudah ada nabi-nabi, Nabi Syed. Tahu Nabi Syed? Tahu Nabi Syed? Nabi Syed itu yang tugasnya memagar alam manusia dari alam jin. Kalau enggak, bapak-bapak ini lihat ada makhluk kiri kanan saya. Ada yang gelantungan, ada yang duduk di situ, duduk dari situ. Enggak lihat kan? Coba lihat kan? Lihat kan? Alhamdulillah. Coba. Orang lalar masuk aja dilihatin. Ada orang satu lewat, kita kemudian hilang fokus. Gimana kalau antum melihat makhluk-makhluk itu? Dan jika ada majelis ilmu membahas tentang Allah dan Rasulullah, satu jengkal malaikat sampai ke langit ketujuh. Hafat bihimul malaikat. Malaikat mengurubuinya semua. Itulah yang membuat lupa kesemutan. Kalau pakai rasa itu, kalau pakai rasa kolbu, kalau rasa itu putus baru terasa kaki kesemutan. Saya biasanya kalau sudah mulai pegel, berarti sudah mulai putus-putus nih kolbu. Punggungnya kalau udah mulai pegel-pegel, berarti sudah mulai putus-putus nur malaikatnya. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dikatakan, selama seorang yang sholat di masjid itu duduk di masjid, maka malaikat yusalluna alaihi, faqalu Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi. Ya Allah, sampaikan salawat dan salam kepada fulan. Nah ini, kedengaran kan? Ada yang bisa dengar? Kalau antum bisa dengar, terganggulah ceramah saya. Ya, nanti saya ngambek ke malaikatnya. Ya. Jadi tidak mendengarkan alam gaib itu nikmat. Tidak usah belajar ilmu buka alam gaib. Tidak usah alam gaib. Anak kita cuma masuk ke alam jin sudah separuh-separuh aneh. Benar nggak? Itu baru masuk alam jin. Gimana kalau kita masuk ke alam jin? Dia tidak gila, tapi terlihat oleh orang Arab di sini dia gila. Jika ada orang masuk ke alam jin, namanya majnun. Kalau ketarik ke alam malaikat, namanya majzum. Bentuknya mirip, tapi hakikatnya berbeda. Mulai paham? Tidak semua orang yang seperti orang gila itu gila. Kalau dia masuk alam jin, tidak kuat akalnya, disebut majnun. Dari jannah. Jin itu sesuatu yang tertutup. Majnun tertutup akalnya. Tapi kalau urusannya karena stres, lalu sarafnya ada yang putus, itu tidak bisa diselamatkan. Itu bukan majnun, itu marid. Orang sakit jiwa. Tapi kalau orang masuk ke alam jin, itu bisa diselamatkan. Cari ahlinya. Gak usah datang ke kita kami ini, itu bukan tugas kami. Ya. Beda-beda tugas. Kalau ada orang ketarik oleh nur malaikat, namanya apa? Majzum. Sudah paham bahwa tidak semua orang aneh-aneh itu gila. Namun yang majzum tidak dapat dijadikan mursyid kecuali orang yang semi-semi majzum. Ya. Sulit orang ngomongnya aneh-aneh. Bergurulah kepada yang juga berakil salim. Ya, akalnya masih salim. Baik. Ketika Nabi Muhammad SAW sudah menjadi khatamun nabiyyin, Nabi Adam masih tanah. Tadi semua sudah paham mengatakan berarti lebih tua secara hakikat Nabi
Tapi secara syariat lebih tua Nabi Adam. Bisa bedakan? Ya. Dia berbeda tapi tidak kontradiksi. Lalu ketika Sayyidina Adam dicipta, nur yang tadi diceritakan di kisah kakek baginda Rasulullah SAW, Ilyas, itulah yang ditiupkan, yang disebar, itulah malaikat sujud kepada Nabi. Beliau tahu wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Nur itu bersifat bertambahnya ilmu Sayyidina Adam. Maka ciri-ciri orang dapat nur Muhammad SAW di kolbunya, terbuka hatinya belajar, terbuka pikirannya memahami kitab-kitab suci. Itu ciri-cirinya. Ya. Itu sebabnya juga kalau berangkat subuh-subuh ke masjid dianjurkan baca doa yang dibaca Rasulullah SAW. Allahumma ja'alni nur. Ya Allah, jadikan aku nur. Oleh guru kami, apa kata beliau? Allahumma aghriqni fi nuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, leburkan aku dalam nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doanya panjang, itu yang pendeknya. Ya, dah hafal bahasa Arabnya, pakai bahasa Bugis, Makassar, bahasa apa lagi? Mandar, ya. Boleh. Allah yang ciptakan bahasa, Allah mengerti semua bahasa. Maka doa itu yang afdol bukan bahasa Arab, tapi bahasa qalbi. Kullu lughatil qalbi Arabun. Setiap bahasa qalbu itu dianggap bahasa Arab. Dianggap bahasa Arab, dia bukan bahasa Arab. Cuma kalau guru-guru mulia mereka bisa bahasa Arab, maka senangnya pakai bahasa Arab. Jadi Sayyidina Adam, nur yang memancar dari wajahnya sehingga kecerdasan dia mengalahkan malaikat-malaikat semua. Itu nur apa? Nur Muhammad SAW. Bayangkan asbab nur itu, makhluk tua di surga kalah. Kok bisa? Ya bisa-bisa aja. Bukankah Sayyidina Muhammad bin Abdullah umurnya cuma 63 tapi mengalahkan prestasi Nabi Nuh yang berumur 1950 tahun? Kenapa? Kekuatan Nuh sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada yang tidak paham ini para kiai. Apa kata mereka? Katanya ahli fatwa, katanya ahli baca kitab. Apa kata dia? Kajian kalau tidak ngerti, tawakuf, diam. Kulla adri, saya nggak paham ilmu Muhammad, diam aja cukup. Ada lagi yang mengatakan kajian Sir Ahmad, Sir Muhammad, Sir Ahad itu Trinitas. Ya salam. Sama, di jiran juga itu. Kita sedih, kok ada orang yang menganggap dirinya ulama berfatwa sebodoh itu. Apa dia tidak baca tafsir Ibnu Katsir? Bahwa kajian Nur Muhammad ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Kalau engkau tak mau baca tafsir Fakhrul Razi yang dikata Ibnu Taimiyah semua ilmu ada di dalamnya kecuali tafsir,
Kata siapa? Ibnu Taimiyah. Berlebihan kalau ini. Oke, pakai tafsir Ibnu Katsir, murid Ibnu Taimiyah. Orang yang mirip, yang dekat dengan manhaj salaf. Dia mengakui kajian Nur Muhammad SAW. Coba lihat imam yang sering saya baca namanya, Al-Imam Al-Hafiz Al-Qadi Ayyad, menulis kitab Asy-Syifa. Bukan Syifa Ibnu Sina. Beliau menukil hal yang sama, bahwa ketika Sayyidina Adam dicipta, maka Allah tumpah ruahkan nur Muhammad di dalam dirinya sehingga dia menjadi alim, sehingga malaikat sujud kepadanya. Kalau nur Muhammad hidup menyala dalam diri, malaikat yang dulu sujud di sana pun akan hormat kepada saudara. Fasjudu, maka sujudlah. Dalam syariat Nabi Adam di surga, sujud kepada makhluk masih boleh. Tapi dalam syariat Nabi Muhammad SAW tidak boleh manusia sujud ke manusia. Maka tidak boleh sujud ke guru. Tapi jangan heran, tahu Imam Bukhari? Orang mana dia? Orang Boneh. Tahu Imam Muslim? Orang mana dia? Orang Bugis. Orang Sidra. Apa orang Mandar? Imam Bukhari diundang datang ke kota Naisapur oleh muridnya Imam Muslim. Jadi mengundang guru itu biar Haji Amirullah senang. Ini tradisi siapa? Salafus Saleh. Diundanglah Imam Bukhari, duduklah dia di mimbar muhaddis, membacakan hadis. Apa kata Imam Muslim? Wahai Tuan Syekh, tapi ini jangan antum amalkan. Ini biar mereka aja. Izanli, izinkan aku an uqabbila yadayka wa rijlayk. Kisah ini dinukil oleh Imam Al-Mizzi, Imam Zahabi, dan imam-imam yang lainnya. Izinkan aku mencium tangan dan kaki. Tapi bukan sujud, mencium tangan dan kaki. Tapi tolong jangan diamalkannya. Itu biarlah Imam Bukhari dan Muslim. Syirik gak tuh? Katanya ada ulama dari Makassar juga mengatakan mencium tangan itu setengah sujud. Pernah dengar? Kiai Baharudin. Oh, jangan-jangan mantan muridnya Kiai Baharudin. Mantan, ex murid. Sepertinya bukannya. Saya kaget. Kok orang Makassar bicara begitu? Kok orang Sulawesi Selatan yang saya tahu kuat ahli sunnah dan thariqat sufinya, mengerti ilmu hakikat semenjak zaman dulu, Syekh Yusuf Al-Makassari, Syekh Abdul Majid dan Syekh yang lain itu. Kok ada yang ngomong begitu? Cium tangan separuh sujud, berarti separuh menyembah dong. Ya salah. Saya dengar itu 2016 ya. Meninggal guru kami, muncul orang berfatwa begitu. Meninggal lagi guru kami, muncul di jiran orang berkalam. Kajian Nur Muhammad, kajian ajaran agama Majusi. Tahu ajaran Majusi? Majusi itu meyakini ada Tuhan cahaya, ada Tuhan kegelapan. Ada pencipta kebaikan, ada pencipta keburukan. Berarti ada dua Tuhan. Dari mana asalnya orang mengatakan kajian Nur Muhammad dari Majusi? Ternyata kitab-kitab tafsir dia tidak baca. Kitab Asy-Syifa Qadiyah tidak baca. Kitab Ibnu Katsir dia tidak baca. Gak usah tinggi-tinggi. Ambil kalam tabi'in dan sahabat. Allahu nurus samawati wal ardh.
Adakah dalil Nur Muhammad di Quran? Ini dalilnya. Surat An-Nur ayat 35. Tolong dicatat dalam hati. Surat An-Nur ayat berapa? Ulangi. Surat An-Nur. Baca ayatnya. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu adalah nur langit dan bumi. Tapi satu ayat menyebut nur lebih dari sekali. Nur pertama lain dengan nur kedua. Kalimat berikutnya, masalu nurihi, perumpamaan nurnya. Nurnya, berkata Al-Imam Sa'id ibn Jubair, awsaqun nas riwayatan an sahabi al-jalil Abdullah ibn Abbas, orang yang paling kuat, yang paling sahih meriwayatkan dari Ibnu Abbas, murid sahabat Nabi. Kalau agak sulit menerima murid Kiai Baharudin, ambil murid Kiai sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas, namanya Sa'id bin Jubair. Siapa namanya? Ulangi, Sa'id 3 kali sampai hafal. Sa'id bin siapa beliau ini? Murid terbaik sahabat Nabi. Siapa? Abdullah bin Abbas. Apa kata beliau? Mathalu nurihi ay nur Muhammad. Perumpamaan nurnya. Ayat itu yaitu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengatakan Nur Muhammad? Orang Majusi atau sahabat dan murid sahabat? Ulama salaf atau agama Majusi? Siapa yang mengatakan Nur Muhammad? Ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in. Ulama salaf. Katanya manhajnya salafus salaf. Manhaj qadim, manhajus salaf, manhaj ulama terdahulu. Inilah ulama terdahulu berkalam tentang Nur Muhammad. Apa engkau tidak membaca? Kalau tidak baca, katakan kami tidak tahu. Ahsan. Namun yang sedih dia yang menolak kajian Nur Muhammad mengaku aswaja. Itu saya lebih sedih. Sedihnya bukan main. Yang menolak kajian Nur Muhammad ngakunya aswaja. Yang tepat mungkin azwaja. Aswaja itu ahlus sunnah ahlus sunnah ikut sahabat Nabi, ikut tabi'in. Sahabat Nabi dan tabi'in mengatakan masalul nurihi ay nur Muhammad, masih kurang. Maka Allahu nur samawati wal itu nurullah, masalul nurihi ay nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan tafsir sufi, ini tafsir sahabat Nabi dan tabi'in. Kata sufi belum ada di masa itu. Kalau Tuhan anti dengan tasawuf, oke, buang tasawuf, ambil ini kalam tabi'in. Dan jika Tuhan paham, tahulah bahwa sufi tidak mengambil dari Majusi, tapi mengambil dari para sahabat tabi'in dan sahabat. Kok jadi serius begitu ya? Berarti sudah paham dalil Nur Muhammad. Apa dalilnya? Surat An-Nur. Kalau sudah paham, cukuplah haji. Oleh karena itu, Imam Ghazali tulis satu kitab, Risalah Bughyah, judulnya kitab Bughyah. Apa kata beliau? Ketika ada hadis awwalu ma khalaqallahu al-qalam, yang pertama Allah ciptakan adalah al-qalam.
Awalu ma khalaqallahu al-ma. Yang pertama Allah ciptakan adalah air. Awalul ma khalaqallahu an-nur. Yang pertama Allah ciptakan nur. Yang sahih cuma hadis pertama. Yang sahih cuma pertama. Yang pertama tadi hadisnya apa? Yang pertama Allah ciptakan al-qalam. Ada lagi yang keempat, awwalu ma khalaqallahu al-aqla. Yang al-aqlu, yang pertama Allah ciptakan akal. Jadi ada 4 jenis. Yang pertama Allah ciptakan adalah al-qalam. Yang kedua air. Yang ketiga nur. Yang keempat ternyata Imam Ghazali seorang mujtahid sangat mengerti cara bicara bab ini. Apa kata beliau? Wahai saudara, bukankah al-qalam itu Nur Muhammad? Bukankah al-ma itu dari Nur Muhammad? Bukankah an-nur itu dan al-aqal itu hakikatnya sama? Huwa nun wal qalami wa ma yasturun wal qalami ay Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan tafsir Isyari. Ini ada ulama yang tafsirkan. Ini bukan tafsir bid'ah. Ini ada imam yang menggunakan. Masih kuat lanjut. Dalam kitab Sirrul Asrar karya Kutubul Awliya Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau menukil satu riwayat, tapi ini bukan riwayat hadis, ini Israiliyat. Namun maknanya disahihkan secara rohani, secara kasyaf. Wallahu a'lam. Apa kata beliau? Nur Muhammad dicipta 4000 tahun sebelum Arsy. Berapa ribu tahun? Saya tidak bisa terima kalau nggak ketemu hadis. Meskipun dhaif, saya harus ketemu hadisnya. Cari. Ketemu dalam riwayat Imam Ad-Darimi. Meskipun hadis dhaif, yang penting bersanad. Allah qara'a, innallaha qara'a Taha wa Yasin. Allah sudah membaca. Qara'a tidak hanya berarti membaca, jamaah. Apa makna qara'a? Jamaah, mengumpulkan Taha wa Yasin. Berapa tahun? 2000 tahun sebelum menciptakan makhluk. Di riwayat siapa ketemu? Imam Ad-Darimi. Darimi itu kawan sesama pengajiannya Bukhari, wafat setahun lebih awal dari Imam Bukhari. Jadi Imam Darimi ini dulu ngaji kemana-mana barengan. Ntar sampai di kota mana, Imam Bukhari ngaji ke Imam Fulan, dia ngaji ke imam yang lain. Maka ketika mereka nulis kitab, hasilnya beda. Imam Bukhari mengkhususkan yang sahih, karena Imam Bukhari ketika imam gurunya bernama Ishaq bin Rahuyah berdoa, saya berharap di antara kalian ada yang menulis kumpulan hadis yang sahih. Kata Imam Bukhari, ya Allah, jadikan akulah orangnya. Doa di majelis ilmu didoakan, dijawab, diijabah oleh Allah. Karena apa? Karena dari kepala dia sampai ke langit ada malaikat yang mengaminkan. Maka banyak-banyak doa ketika di majelis, tapi doa yang pantas ya. Gak usah doa minta jadi presiden. Karena saudara ini tidak punya partai apapun. Imam Bukhari sedang ngajar. Di mana? Syekh Bukhari, saudara pengajian. Sepian, teman tiada lagi, cuma beberapa orang. Maka tahun esoknya, Imam Bukhari karena dikejar-kejar oleh gubernur yang zalim,
karena tidak mau mengajar di istana, karena istana saat itu sedang kacau. Maka beliau lari dari Bukhara ke Samarkand, sampai di Samarkand berdoa, ya Allah, aku lelah, jemputlah aku malam ini. Dia usap wajahnya, malam itu dia wafat. Malam itu juga dikuburkan. Rahimallahu Imaman al-Bukhari wa Darimi. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberkahi dua imam kita ini. Dan saya selalu berdoa, semoga saya mewarisi ilmu mereka itu. Amin ya rabbal alamin. Jadi walaupun saya ini suka ngaji tasawuf, tapi hari-hari saya ngajar hadis sebenarnya. Lebih senang ngaji hadis. Tapi kalau bapak-bapak ini saya ajarkan hadis sahih, nanti rambutnya rontok semua. Itu khusus untuk santri-santri calon ulama. Apa riwayat Bukhari tadi? Innallaha qara'a Taha wa Yasin bi alfi am. Allah telah mengumpulkan Taha dan Yasin. Jadi kalau dalam pemahaman masyayikh kami, Allah telah mengumpulkan Nur Taha, Nur Yasin. Tapi kalau orang ahli fikih menerjemahkan, Allah telah membaca. Nah, saya mau menerjemahkan yang mengumpulkan. 2000 tahun sebelum penciptaan alam. Toha, Yasin. Siapakah Toha? Masya Allah. Antum sudah tahu semua ya. Siapakah Yasin? Pintar-pintar ini muridnya. Ya Allah, baru. Berarti kalau baca Toha, baca Sallallahu Alaihi Wasallam. Toha itu nama beliau. Maka ada Sholawat Al-Badr. Bacanya gimana? Gimana? Suara aja sumpah semua. Ayo, yang mana yang sholawat? Sholawat Badr. Salatullah, salamullah, ala Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Wassalna bismillah, bilhadi Rasulillah. Hidillah bihalil bahri ya Allah. Al-Fatihah. Jadi Toha, Yasin itu nama Rasulullah SAW. Kalau kurang yakin, baca tafsir yang paling mudah untuk kelas awam. Tapi itu sudah standar di kalangan ulama. Tafsir Ibnu Katsir. Jangan tafsir Jalalain mulu, itu untuk santri, untuk memahami huruf per huruf, kata per kata. Kalau mau langsung masuk ke pemahaman ayat, masuk ke tafsir Ibnu Katsir. Kata Imam Ibnu Katsir, Toha, Yasin itu nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah sudah menyebut Toha dan Yasin sebelum menyebut Nabi Adam. Maka ada nama sebelum beliau bertanazul menjadi Muhammad bin Abdullah. Itu namanya tanazul. Ada taraqi, ada tanazul. Lalu malaikat berkala. Apa kata malaikat? Tuba, sungguh beruntung bagi siapa saja yang Toha dan Yasin diturunkan kepadanya. Tuba lil ummah, beruntung umat yang Toha dan Yasin diturunkan kepadanya. Dan surat Toha dan Yasin tidak pernah turun ke nabi-nabi sebelumnya, kepada umat sebelumnya. Berarti yang dimaksud malaikat siapa? Di depan saya ini semua. Semua yang hadir malam ini itu yang dikatakan oleh malaikat Tuba
Beruntunglah bagi siapa yang diturunkan Taha dan Yasin. Tuba, beruntunglah bagi yang membacanya. Tuba, beruntunglah bagi yang menghafalnya. Ada 3 tuba. Wa tuba dalam riwayat yang sahih, syajaratun fil jannah, suatu pohon agung besar suci di surga. Mau punya aset di surga? Hafalkan surat Yasin. Ya, Toha kok nggak dibaca-baca ya? Sekali tambahinlah Toha. Yasin sudah hafal? Wa an ya'buduni. Ayo lanjutkan. Wa an ya'buduni. Masya Allah, hufaz. Depan kita habis-habis nih ya. Ngeri kali orang Makassar sini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bagian terakhir yang mau saya sampaikan, bahwa nur itu yang tadinya sifatnya hakikat menjadi zahir pada Sayyidah Aminah, menjadi zahir pada Sayyidah Aisyah, menjadi zahir pada kalangan sahabat. Kata Sayyidatuna Aminah, ketika anakku lahir wahai Halimah, aku tidak melihat bercak darah, yang aku lihat nuran, aku melihat cahaya. Cahaya itulah yang dilihat oleh orang-orang Majusi. Jadi yang benar bukan Nur Muhammad dari Majusi, tapi orang Majusi dulu melihat Nur Muhammad memadamkan menara, tempat kubah menara apinya. Jadi menara yang kita pakai sekarang itu budaya orang Persia Majusi. Dulu puncaknya itu tempat pembakaran api Tuhan mereka. Simbol Tuhan mereka, Tuhan api. Saat Nabi SAW lahir, itu api padam. Lalu kekaisaran di Persia, kekaisaran di Rom, semuanya retak. Semuanya mengabarkan. Bahkan ada seorang ahli sejarah menceritakan, ada tulisan di Cina sana, walau alam perlu tanya kepada sejarawan Cina. Mereka mencatat kejadian yang bertepatan dengan harinya baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa istana raja-raja di Cina juga ikut bergelataran. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Itu dilihat oleh siapa? Sayyidah Aminah. Dilihat oleh orang Rom, dilihat oleh orang-orang Majusi, dilihat oleh orang Timur dan Barat. Nurnya yang tadi sifatnya hakikat sekarang sudah menjadi materi nyata. Suatu kali Sayyidina Muhammad SAW masuk ke dalam rumah, ke hujrah Sayyidah Aisyah. Ternyata Sayyidah Aisyah sedang mencari-cari jarum. Sekelas istri Rasulullah, istri dari penghulu alam semesta, masih menjahit baju. Tapi jarumnya hilang. Di saat itu Sayyidah Aisyah ambil lampu. Dulu orang Melayu sebut lampu damar, lampu apa namanya, yang ditaruh pakai sumbu. Hah? Aduh, saya nggak sanggup bacanya. Penilem. Bahasa Bugis. Apalagi bahasa Makassarnya apa? Pelita. Itu bukan bahasa Makassar. Itu bahasa Sanskerta. Apalagi tuh bahasa jin. Sayyidah Aisyah cari-cari sudut, tidak satu pun ketemu. Masuk baginda sallallahu alaihi wasallam, "Assalamualaikum ya Humairah, wahai kekasihku Humairah. Apa kabarmu? Salam atasmu." Itu wajah beliau memancarkan cahaya. Maka terlihatlah di mana jarum itu jatuh. Hadis ini sahih. Jadi terkadang Allah zahirkan cahayanya.
Sayyidah Aisyah bawa pelita, lebih enak pakai pelita. Itu cari kemana-mana nggak ketemu. Datanglah sang pelita hakiki, anta syamsun, anta badrun. Maka dia langsung bisa lihat. Betullah kata penyair, wahai Rasulullah, engkaulah sang hakikat surya pelita matahari. Engkaulah rembulan yang bersinar di malam hari. Bedanya sang matahari yang ada itu dia terbenam, tenggelam. Tapi pelita Rasulullah SAW tidak pernah tenggelam. Itulah kata Ibnu Athaillah Sekandari, pelita Allah yaitu Nur Muhammad tidak pernah terbenam di saat semua matahari, bintang-bintang dan bulan terbenam. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau adinda para membaca sholawat baca anta syamsun anta badrun, i'tikad karena rohani. Ini bukan bab akidah, tapi ini i'tikad zautiyah, rasa. Bukan i'tikad akliyah. Hanya zauq dirasa. Rasakan seakan dia di depan. Barulah nyambung anta, karena anta hanya untuk mukhatab yang ada di depan. Ya. Apakah ini halu? Tidak. Sejak kapan Rasulullah SAW nurnya lepas dari alam semesta? Jika nur Rasulullah SAW ditarik dari alam semesta, terjadilah kiamat. Maka Imam Al-Mursi mengatakan, guru Ibnu Athaillah Sekandari, mujaddid dalam Thariqah Syadziliyah, kata beliau, tidaklah aku memandang sesuatu kecuali aku memandang Rasulullah padanya, sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dipandang bukan hanya sekedar jasad bin Muhammad bin Abdullah, itu namanya tanazzul jasadiyah. Sedangkan yang memancar pada alam, inilah tanazzul mutlaq. Rasulullah memancar nurnya ke alam semesta. Inilah makna rahmatan lil alamin, kasih sayang bagi alam semesta. Maka kami kasih tahu tuan-tuan semua, siapa yang tidak jalan dengan jalan rahmah, kasih sayang, dia sedang menentang nurnya Rasulullah SAW. Maka apapun profesimu, mulailah bergerak dengan kasih sayang. Apakah engkau pedagang, apakah engkau pegawai, apakah engkau mu'allim, guru, ulama, apapun profesimu, bergeraklah dengan kasih sayang. Rasulullah SAW mengatakan, innama bu'istu mu'allima, aku diutus sebagai mu'allim, lastu bitta'an, aku tidak diutus untuk menuduh-nuduh, lastu billa'an, aku tidak diutus untuk melaknat-laknat. Maka saya minta ampun jika pernah lisan ini menuduh-nuduh, hatta wahabi pun jika ada yang tersinggung, saya mohon maaf. Karena Rasulullah ternyata tidak mau melaknat-laknat, menisat-nisatkan, menuduh-nuduh. Jika ada yang salah, innama bu'istu mu'allimah, jadilah guru sejati. Kalau ada yang salah, bimbinglah dia. Jadi siapapun yang dulu pernah tersinggung dengan lisan yang kotor ini, aku lakum fa'fu anni, tolong maafkan hamba yang ini, karena berarti saya sudah melawan manhaj rahmatan lil alamin. Siapa yang pernah merasa tidak nyaman dengan kata-kata kami, saya minta maaf. Mungkin saya sedang khilaf, melanggar, menyalahi manhaj rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala man huwa rahmatun lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Barangkali itu kajian kita di malam ini. Besok masih ada satu kajian. Berarti bagi yang tidak ikut besok, ini perpisahan malam ini. Semoga kajian malam ini disertai nur baginda Nabi Muhammad SAW. Dan saya berdoa siapapun yang hadir, yang mendengarkan, yang dekat ataupun jauh, pulang kembali ke rumah, rahmat Allah berdiri di dalam diri. Rahmat Allah memancar di dalam jiwa. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Wahai Allah, wahai Tuhan kami,
yang menetapkan, yang menjadikan Nabi Muhammad SAW rahmatan lil alamin. Tolong ya Allah, limpah ruahkan rahmat itu dari ubun-ubun kami sampai ujung kaki kami, dari akal kami, kalbu kami sampai ke dalam ruh kami. Jangan jadikan kami ya Allah orang yang penuh dengan kebencian, penuh dengan iri dengki dan dendam. Ya Allah, ikuti ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jika ada satu noda di kalbu kami ya Allah, mohon Engkau bersihkan ya Allah. Jika ada sesuatu pun selain Engkau di kalbu kami ya Allah, mohon Engkau jadikan kalbu kami hanya mengesahkan Engkau ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa man lakal hamdu hamdan katsira. وصلى الله عليه وعلى آله وآل بيته وذريته والمهد خليفته وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikian dari kami, mohon maaf kepada para guru jika ada kalam yang kurang pas. Mohon maaf kepada semua jamaah jika ada yang tidak tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.